Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Larasati, NIM B0222-026. Saya berasal dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri. Saya berasal dari program studi Sastra Indonesia semester 3, Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret. Dalam video kali ini saya akan memaparkan mengenai unsur sofistik dalam alur cerpen karya Danarto. Dengan cerpen yang akan saya bahas diambil dari buku kumpulan cerpen berjudul Gottlob karya Danarto. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sastra Mistik yang diampu oleh Profesor Dr. Istadianto MS. Sebelum memulai pembahasan mengenai unsur sofistik dalam alur cerpen, saya akan terlebih dahulu membahas mengenai apa itu karya sastra sofistik. Karya sastra sofistik adalah karya sastra yang terpengaruh kuat oleh sastra sufi, namun tidak ditulis oleh seorang sufi. Karya sastra sofistik berisi unsur-unsur kedekatan kerohanian antara seorang hamba dengan Tuhannya. Karya sastra sofistik berbeda dengan karya sastra profetik. Karya sastra profetik berisi misi atau pesan kenabian, namun tidak memuat unsur kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya seperti sastra sofistik. Sementara sastra sufi adalah sastra yang berisi unsur kerohanian dan kedekatan dengan Tuhan dan ditulis oleh seorang sufi. Kemudian saya akan menjelaskan secara singkat mengenai Danarto dan karya-karyanya. Jadi Danarto adalah salah satu sastrawan terkemuka di Indonesia, sekaligus pelopor aliran sastra realisme magis di Indonesia, dengan kumpulan cerpen Gottlob sebagai tonggak awalnya. Selain dekat dengan dunia sastra, beliau juga dekat dengan seni rupa dan drama. Danarto tumbuh dalam lingkungan Jawa dengan dimensi mistik yang kuat, ditambah dengan pergaulan spiritual dan intelektualnya dengan para sufi Islam. Pandangan Danarto terhadap kerohanian cukup unik, terlihat dari caranya melihat sesuatu dengan Tuhan. Misalnya, saat dia melihat seorang bayi dalam kotak, namun bayi itu dapat menguasai perasaan Danarto hingga ia menyebutnya bayi yang Tuhan. Hal serupa juga terjadi pada tukang kebun yang Tuhan, sopir yang Tuhan, dan binatang yang Tuhan. Menurutnya, apa yang terbentang mengisi seluruh hamparan sudut dan pelosok tidak lain kecuali Tuhan. Danarto menulis banyak cerpen. Sebagian besar cerpen karya Danarto terkenal karena muatan mistiknya. Beberapa di antara karyanya pernah dimuat dalam majalah nasional maupun internasional, mendapat penghargaan dan diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa. Karyanya juga pernah dimuat dalam antologi cerpen From Surabaya to Armageddon bersama karya-karya dari para penulis ternama lainnya. Selanjutnya saya akan mulai membahas mengenai unsur sofistik dalam alur cerpen karya Danarto. Di sini saya akan membahas 3 cerpen dari buku kumpulan cerpen berjudul Gottlob karya Danarto, yang mana dalam buku ini terdapat cerpen-cerpen yang bertemakan kerinduan atau pendambaan untuk bertemu Tuhan. Hal ini tercermin dari beberapa hal seperti penokohan, simbolisasi, dan alur cerita. Di sini saya akan membahas mengenai unsur sofistik dalam alur ceritanya. Nah, di sini saya memilih 3 cerpen dalam buku Gottlob, yaitu Rintrik atau Love, Kecubung Pengasihan, dan Asmara Dana. Yang pertama saya akan membahas mengenai cerpen Rintrik. Yang pertama ada tahap penyituasian. Dalam kutipan yang sudah saya tulis di sini, terlihat bahwa kutipan ini menggambarkan situasi badai yang menerpa suatu lembah. Kemudian ada seorang perempuan tua yang selanjutnya dipanggil sebagai Rintrik, sedang bekerja menggali kubur bagi bayi yang dibuang di lembah itu. Ia kemudian menjadi orang yang dihormati atau sesepuh oleh para petani dan penduduk sekitar. Ia melakukan berbagai amalan yang disimbolkan dengan bermain piano, mengajarkan ilmu kepada orang-orang, dan menguburkan bayi yang dibuang di lembah. Selanjutnya, untuk tahap pemunculan konflik, terdapat seorang pemuda yang datang meminta Rintrik untuk menguburkan bayi yang digendongnya. Namun Rintrik tidak langsung menuruti permintaan pemuda itu, dan ia membiarkan sampai si pemuda bercerita mengenai kisah hidupnya dan lain-lain. Kemudian ia juga menyusui bayi tersebut dengan keibuan, sampai akhirnya datanglah seorang gadis yang tidak lain adalah ibu dari bayi tersebut datang untuk menjemput bayinya. Lalu di tahap peningkatan konflik, ayah dari si gadis datang bersama kawanan pemburunya untuk membunuh si pemuda. Dari rentetan dialog dalam cerpen ini juga tergambar bahwa Rintrik mengaku sebagai Tuhan di hadapan para
pemburu yang mendatanginya itu. Dan Rintrik yang mengaku Tuhan di hadapan mereka itu diseret dan diikat sampai ia juga terus menyampaikan gagasannya mengenai ketuhanan yang dia percaya. Kemudian di tahap klimaks, Rintrik tetap bertahan pada pendiriannya dengan gagasan-gagasan yang diimaninya mengenai ketuhanan dan betapa dia adalah Tuhan itu sendiri. Walaupun para pemburu sempat memberikan kesempatan kepada Rintrik untuk menarik kembali perkataannya yang mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan, namun hal ini tidak digubrisnya sehingga membuat para pemburu merasa semakin jengkel kepada Rintrik. Di tahap penyelesaian, tersurat bahwa Rintrik sangat-sangat mendambakan untuk melihat wajah Tuhan, dan hal ini membuat dia akhirnya dibunuh oleh kawanan tersebut sehingga ia tewas. Namun ia tewas dan berakhir dengan senyuman yang menandakan bahwa ia merasa tugasnya sudah selesai dan akhirnya ia dapat melihat suatu kebahagiaan baginya, yaitu bertemu dengan wajah Tuhan. Lalu untuk cerpen yang kedua berjudul Kecubung Pengasihan. Pertama, terdapat tahap penyituasian yang menggambarkan seorang perempuan yang sedang bunting atau hamil yang hidup menggelandang sebatang kara. Dia hidup di bawah jembatan, namun ia selalu berkunjung ke taman untuk bertemu dengan kembang-kembang. Di sana dia bisa dibilang bersahabat dengan kembang-kembang. Dia bicara, bercerita, mengobrol dengan kembang-kembang. Namun dia juga pada akhirnya akan memakan kembang-kembang itu karena ia selalu bisa dibilang tersingkir oleh gelandangan lainnya yang mengais-ngais sampah. Dia selalu gagal mendapatkan makanan hingga akhirnya dia memilih untuk memakan kembang-kembang yang ada di taman. Lalu di tahap pemunculan konflik, perempuan hamil itu hendak memakan bunga-bunga untuk mengatasi laparnya, dan kembang-kembang itu sendiri juga siap dimakan oleh si perempuan hamil dengan harapan mereka akan cepat mengalami reinkarnasi. Padahal ide tentang reinkarnasi itu dahulu diceritakan oleh si perempuan hamil agar para kembang itu mau dimakan. Namun kini ia mulai enggan untuk memakan kembang-kembang di taman itu. Hingga kemudian terjadi hasut-menghasut antar bunga yang ada di taman itu, sehingga terjadi keributan antara kembang dan terjadilah peperangan. Para bunga itu saling menyakiti satu sama lain dan menyakiti diri mereka sendiri. Kemudian di tahap klimaks, si perempuan yang hamil itu terkejut dan heran dengan situasi taman yang hancur seakan telah terjadi peperangan. Semua kembang-kembang yang sebelumnya menjadi teman mengobrolnya sekarang sudah tiada. Di akhir dari cerpen ini menjelaskan bahwa perempuan hamil ini berhasil bertemu dengan Tuhannya. Digambarkan dengan bagian di mana perempuan itu jatuh ke pangkuan Tuhan. Cerpen terakhir berjudul Asmara Dana. Pada tahap penyituasian dalam cerpen ini langsung menceritakan Salome, yaitu perempuan muda keturunan bangsawan yang cerdas namun tidak menemukan kepuasan dalam hidupnya. Ia memiliki cita-cita untuk melihat wajah Tuhan. Ia merasa tidak ada yang bisa berhasil membuatnya melihat wajah Tuhan. Ia kemudian melakukan perburuan sendiri untuk mencari dan melihat wajah Tuhan dengan matanya sendiri. Dan sampai tahap peningkatan konflik, Salome tidak kunjung berhasil melihat wajah Tuhan. Ia pun memiliki ide untuk melakukan perbuatan dosa. Salah satunya adalah dengan menari telanjang dengan harapan Tuhan akan murka kepadanya dan mau menunjukkan wajah kepadanya. Namun usaha Salome ini tidak pernah berhasil. Ia bahkan juga memutuskan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang memiliki dosa yang lebih besar seperti membunuh. Ia bahkan untuk lebih meyakinkan Tuhan bahwa Salome telah melakukan dosa besar dalam hidupnya, Salome membunuh rakyatnya sendiri yang kelaparan dengan menghujani mereka dengan anak panah. Namun pada akhirnya Salome tidak juga berhasil untuk melihat wajah Tuhan, sehingga ia hanya mendapatkan dosa yang dia terima selama proses pencarian menemukan wajah Tuhan itu.
Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.